Ufaddilukum jami'a tahiyyatal Islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan min Rabbis samawati wal aradi. Faqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa atim wa karrim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim alaihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma fasalli wa sallim ala dhurriyyatihi al-abrar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Ya Aziz, Ya Ghaffar. Seluruh jajaran Dewan Kiai, putra putri, para wali santri, wabil khusus wali santri yang siang hari ini putra putrinya akan dilepas secara resmi dan diwisuda sebagai tanda kelulusan di Pondok Pesantren Miftaur Rahman. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku para santri semuanya, semoga rahmat, maghfirah, barokah Allah subhanahu wa ta'ala terlimpah atas kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin. Amanah untuk para wali santri. Pertama, bangunlah dalam jiwa dan hati masing-masing wali santri, ayahnya, ibunya, atau walinya, untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat batiniyah, nikmat maknawiyah yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada putra putri kita. Karena sadar atau tidak sadar, dirasakan ataupun belum dirasakan, para wali murid yang putranya ada di pesantren Miftaur Rahman Barijati ini adalah pilihan-pilihan Allah yang mewakili kampungnya masing-masing. Kalau bukan pilihan Allah, maka satu desa semuanya putra putri yang layak dan terus belajar mencari ilmu mestinya ada di pesantren manapun, tidak hanya di Barijati. Tetapi saking mahalnya nikmat maknawiyah dari hidayah dan taufik untuk mencari ilmu agama, sekali lagi tolong digarisbawahi, ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Itu adalah bagian anugerah terbesar yang jarang disyukuri oleh umat Islam, wabil khusus oleh wali santri itu sendiri. Padahal ada banyak orang yang ingin anaknya mondok, tetapi kadang orang tuanya kurang mampu dalam biaya. Ada banyak orang tuanya menginginkan mondok, anaknya sulit dan susah, tidak taat untuk diatur. Maka ketika kita bisa, putra kita ada di pesantren Barijati ini, bersyukurlah, karena itu adalah bagian nikmat maknawiyah yang insya Allah itu termasuk dari nikmat rohimiyah. Ar-rohimi anu maparing nikmat alit kamu minin wungkul di akhirat, karena tidak pernah terasa secara indrawi di dunia. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan anak kita lakukan di pesantren ini adalah bagian penghantar daripada mendapatkannya surga Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja, kata baginda, yang dikehendaki baik untuk seseorang itu, maka Allah akan memahamkan baginya pemahaman dalam ilmu agama. Yufaqihu fiddin, bukan seberapa pandai matematikanya, seberapa hebat nilai fisikanya, seberapa
lihai berbahasa Inggrisnya, dan bukan yang lainnya, tetapi yufaqihu fiddin. Itu harus menjadi catatan pertama bagi para wali santri, yang itu adalah nikmat, tetapi kadang kita jarang merasakan itu nikmat. Padahal tidak semua orang yang ada di desa kita, yang ada di kampung halaman kita, diberi kesempatan oleh Allah memondokkan putra putrinya di pesantren untuk mendalami ilmu agama. Sekalinya ada, kadang-kadang tercampur otaknya antara Sabina jeung IPS, antara Jurmia jeung IPA, pabelit jeung buku kamana lepina kadang teu nepi duanana. Itu pertama. Kedua, bagi wali santri, kebermanfaatan ilmu putra putri kita tidak hanya didukung dan ditunjang oleh takzim dan hormatnya santri kepada gurunya, tetapi itu juga harus didukung oleh takdim dan hormatnya orang tua wali murid terhadap guru-guru dari anaknya. Satu waktu Sultani Auliyaillah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah amin pernah punya santri yang pandai, cerdas, dan sangat dicintai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di tengah perjalanan mencari ilmu sesuai suasana keguruan dan kesantrian, yang tentu pakemnya berbeda dengan cara mencari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dan ilmu-ilmu yang hanya mubah, bukan fardu ain. Ada berbagai tarbiyah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir kepada santrinya. Santrinya berproses sesuai keharusan dan ketaatan kepada gurunya. Tetapi kebetulan orang tuanya seorang pembesar, pejabat di sebuah negeri. Jangan dibayangkan yang tren zaman dulu itu antara Salom Baru Jati, Tentara Sari Baru Jati, Kanan Pari Baru Jati, Jamasi Baru Jati. Jauh antar negara. Sekelas Imam Asy-Syafi'i saja itu jauh. Di usia masih belasan tahun, setelah oleh gurunya Imam Malik disuruh ngaji dari Madinah. Bayangkan Imam Malik ke Baghdad, ke Irak, harus melintasi berapa negara itu, anak belasan tahun. Makanya hebat-hebat kalau orang dulu itu tidak diajari cengeng oleh orang tuanya. Hari ini ada anak yang sedikit saja sakit, humanurung, bakat uparanas awakna kubuduk, kolotna izin tapi minta balik, goblok. Kapan jadi pejuangnya? Ternyata cengeng bukan di anaknya saja, wali muridnya juga cengeng. Saya tahadus binikmat, tauhid yang ada di hadapan para bapak, para ibu hari ini adalah tauhid yang tidak pernah diajari cengeng oleh orang tuanya. Hadratul Jad Mbah Yai Kiai Zainal Asyikin wafat malam Kamis pahing. Pamanda Ki Ahmad ternyata datang ke Miftal Huda setelah 2 hari beliau wafat. Ada surat yang dititipkan Abah, di dalamnya ada uang. Biasanya saya 50.000 satu bulan. Di situ saya diberi 75.000. Terus bunga apa nama tambah 25.000 zaman air, zaman tai kotok di lebuan. Akhirnya kan zaman tai kotok di keramik. Kebayang ke 75.000 hari tak, wah naik 250.000 zaman air. Tidak tadi atas 50. Apa isi suratnya? Ohid mbah geus maot, moal diruk deui. Ohid ulah balik. Doakan dirinya lebih dijabah, wartoskan doa ajengan nyuhunkeun doa. Masya Allah, saya saat itu masih anak kecil, nyantren baru 2 tahun kelas sorok. Bayangan saya ini ayah saya dan ayah tiri. Orang lain saja dari Ciamis Kiai Haji Umar Nawawi, dari Manonjaya, dari Banyulana Kiai Ahmad Hidayat, dan dari banyak yang jauh-jauh datang karena mama sepuh ayahanda Kiai Odin wafat, incuna ke balik.
Kira-kira abdi keletik itu mikirlah salah dalam mikir, iya bapak tere apa bapak teman? Satu waktu Adinda Gus Imam Hariri, bewokan kali ya, mana? Saya mau nikah Syawal 28. Saya nikah 28 ke Majalengka. Dia harus berangkat ke Darun Najah nyantren tanggal 15 Syawal. Selisih 13 hari lagi. Kalau wali murid baru jati itu pasti izin ya, ke kiainya. Ke Pamenggus, nyuhun ke didina, pada nikahan rakakna. Kalau apa tidak mangkat si imam. Nuai kawin lanjut sia doakeun. Eueuh sia kawin lanjut sia jadi. Allah Akbar. Si imam seurik hayang apal Majalengka, hayang apal kakak nikah. Saya hanya ingin bercerita bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu belum seberapa dibandingkan cara beliau almarhum mendidik saya sehingga saya menjadi orang yang seperti ini. Apalagi beliau dan kiai-kiai terdahulu akan lebih repot lagi menjalani proses hidupnya, proses mencari ilmunya. Maka wajar kalau ilmu ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai terdahulu, karena cara dibeli oleh dirinya dan orang tuanya hebat-hebat, sesuai dengan tarikat para ulama, mereka ilmunya Masya Allah kanal as-sahha ilmaman taqaddama. Begitu kalau menggambarkan ilmu orang tua dahulu menurut Ibnu Malik dalam kitab Al-Fiyah. Maka lewat amanat yang kedua ini kepada wali santri, saya menghimbau bagaimana kebermanfaatan ilmu anak kita tidak melulu ditentukan oleh proses anak kita belajar, tetapi ditentukan pula bagaimana orang tuanya taat, taklim, dan hormat kepada guru dan aturan yang ada di pesantren. Kalau hari ini di sini saya menjadi kiai dan pimpinan pesantren, dalam waktu bersamaan saya juga adalah wali murid dari pondok pesantren Al Anwar Sarang Rembang, Mbah Yai Maimun Zubair. Anak saya tidak pernah pulang kecuali 1 tahun sekali. Baik waktu dulu di Tasik Daun Kuning itu 1 tahun sekali, dan saya hanya berjumpa dengan putra saya Muhammad Faiz Rikwarobi 2 kali dalam 3 tahun nyantren di Daun Kuning. Gak pernah saya manja. Sampai-sampai pernah saya mendapat tagihan 2 juta lebih dari pengurus pesantren. Sugan boros, ternyata Nanda Muhammad Faiz dibawa ke rumah sakit Tasik dan menghabiskan uang untuk biaya pengobatannya. Sampai saya orang tuanya tidak tahu, karena saya sudah yakin berserah diri pada Allah lewat gurunya dan lewat pengurusnya. Itu cara saya menempuh bagaimana anak saya mengikuti tarekat leluhurnya, agar paling tidak dia pun nanti diberi oleh Allah kehebatan leluhurnya. Amin. Andai saya menyampaikan ini sekali lagi hanya ingin jadi iktibar, pelajaran untuk wali murid, untuk wali santri. Dalam posisi saya kiai, saya pun posisinya adalah wali santri, dan dari Syawal sampai hari ini saya belum pernah bisa berkomunikasi karena di Al Anwar itu 16.000 santrinya. Diberi waktu itu 3 sampai 8 menit per orangnya, telepon hanya HP 2 untuk 16.000 itu, dan itu kebagiannya 2 bulan lebih kalau mau nelpon. Maka sampai hari ini belum bisa nelpon, dan saya juga tidak bisa nelpon ke sana. Ini hanya ingin berbagi saja pengalaman bagaimana saya mendidik anak saya, ketundukan saya kepada aturan pesantren yang ada di sana. Saya sudah percaya dengan Mbah Maimun Zubair, diteruskan oleh putra putrinya, maka saya pun harus tunduk dan taat atas aturan-aturan yang ada di sana. Bandingkan dengan wali santri baru jati, bahwa HP dilarang pada oleh kiainya, pimpinan pesantrennya, anaknya ngerengek, minjem, dikasihkan. Itu pelanggaran orang tuanya dan anaknya. Hati-hati berkah ilmu berkurang karena tidak taat terhadap perintah pimpinan pesantrennya. Yang mudah biasa seperti itu, apalagi mau keluar, mumpung masih ada di Baru Jati, perbanyak istighfar dalam hati atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di pesantren, apapun pelanggarannya, agar ilmu kalian nanti bermanfaat, tidak menyakiti guru, dan tidak berkhianat atas aturan pesantren. Terakhir, untuk wali santri, amanatnya jangan hanya menyiapkan bekal untuk anak kita,
Sabulan mere beas jeung mere jajanan. Tetapi lelahlah dalam mendoakan putra putri kita. Bayangkeun wajahna lamun unggal ka salat syukur daek budak putih, paling tidak ka salat 5 waktu. Bayangkeun wajahna tong kudu ku bahasa Arab dan sekadeu beungeut teh beungeut bisa bahasa Arab. Allah maha uninga kana bahasa. Kretegkeun dina hate, pentak ka Allah. Bayangkeun wajah anak urang dina hate urang. Sina betahun, sina gampang dengan ilmuna, sina sehat juga sakalana curhatkeun ka Allah. Geus wareg bebeja ka Allah kakara Al-Fatihah. Jangan sampai dalam 5 kali sholat itu tidak ada wajah anak kita. Itu butuh doa kedua orang tua. Doa kubara mustajabah kata Rasul. Doa ibu bapak itu nanti akan diijabah kalau istiqomah dan terus menerus. Kiai bae masih ngadoakeun anakna, lumang kali sakali ngadoakeun anak Al-Fatihah 300 lebih santri 300 Fatihah. Mun ibu-ibu 300 kali Fatihah maca Fatihah siga kuning tadi bener. Madlazim ilmu sakolana dodna dalam 5 harkat. Ulangan 4 harkat 3 harkat deueuh dan tajwid 3 harkat 4 harkat mah. Tajwid nu mana kira-kira? Beda harkat mah. Walau Madlazim ilmu sakol. Bayangkeun lamun maca kudu bener itu 300 kali. Bitu-bitu eta letah di bibirnya. Bukan kecangkel. Atau minimal sekali baik itu Fatihah urang tawada ngaretegkeun hate budak didorong ulah ku bekal wungkul, ulah ku beas ka wungkul, ulah ku duit wungkul. Mereka anak kita dorong oleh doa-doa kita, lalu kita bayangkan mereka sehingga apapun keinginan kita dan cita-cita baik kita juga cita-cita anak-anak kita oleh Allah cepat dijabah. Itu 3 amanat yang disampaikan, mudah-mudahan tidak dilupakan sepanjang hayat ya. Sehingga ketika nyantrenkan anaknya paling tidak ingat dengan amanat tadi. Untuk amanat kepada calon wisudawan, wisudawati, saya tidak ingin berpanjang kala. Baik buruknya baru jati hari ini dan seterusnya ada di pribadi dirian, di pribadi kalian masing-masing. Sekali lagi, calon wisudawan, wisudawati, amanat saya, pimpinan umum Pondok Pesantren Dr. Rahman Baru Jati, sebelum kalian dilepas dari wisuda, baik dan buruknya baru jati, positif dan negatifnya baru jati bergantung perilaku pribadi kalian masing-masing. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saat kalian berperilaku baik di tengah masyarakat luas, maka harumlah nama baru jati. Namun saat kalian berbuat buruk, jangankan sering, sekali saja kalian berbuat buruk yang tercemar menurut masyarakat, maka bukan hanya diri kalian dan keluarga kalian yang akan buruk, baru jati terbawa negatif hanya oleh 1-2 orang santrinya. Maka saat kalian cinta baru jati, nggak usah berkata I love you baru jati, buktikan saja di rumah kalian masing-masing nanti bahwa kalian akan mengharumkan baru jati, tidak akan menyakiti dan mengkhianati kami yang telah mendidik kalian. Lelah, capek tanpa digaji dan bahkan tanpa penghormatan dari orang tua kalian. Kami rela demi Islam jaya, kami rela demi ilmu Allah menyebar di mana-mana tanpa kami berpikir tentang materi sedikit pun. Maka cara kalian mengabdi, maka cara kalian berbakti adalah jaga kehormatan guru, jaga kehormatan pesantren. Jangan sampai guru dan pesantren rusak nama baiknya oleh perilaku kalian. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah ila thariqil qaim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.